Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Prastio dengan NIM 2111102441203. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 9, yaitu tugas administrasi server, yaitu tentang implementasi manajemen penggunaan pada sistem operasi di Ubuntu server. Saya akan uh, mengerjakan tugas manajemen grup dan user pada Ubuntu server. Kita langsung saja pilih distribusinya, langsung aja kita atur-atur semuanya. Kita masuk ke dalamnya. Ini kita sudah login terlebih dahulu. Login dana, enter 123, kita masuk ke Ubuntu servernya, lalu itu kita sudo setelah itu masukkan passwordnya. Kita harus masuk root terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita harus masuk ke ini, ke grup. Kita bikin grup terlebih dahulu, grup ini satu, terus ini grup 2-nya, terus kita langsung buat user mahasiswanya. Oke. Jadi add, kita masukkannya user mahasiswa 1, baru kita masuk ke dalam grupnya. Jadi supaya kita masuk ke dalam grupnya, biar user itu ada masuk ke dalam grupnya gitu lah. Baru in group, kita masukkan in group, baru NIFC1, enter. Baru kita masukkan passwordnya 123, enter. 123, enter. Enter aja, karena kita langsung mau membuat contohnya aja user. Setelah itu kita masuk ke mahasiswa 2-nya, tapi kita tetap dalam satu grup MAFC1 ya. Mahasiswa 2-nya, enter. 123, passwordnya, enter aja dulu, karena langsung kita mau coba. Setelah itu kita ini berubah kedua grupnya, usernya kita rubah ke mahasiswa 3. Nah, setelah itu password, enter, iya, enter. Nah, terus kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk. Kita cek dulu cap, terus habis itu etc pas WD. Ternyata dalam user sudah masuk mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Terus kita cek grupnya, group. Oke, sudah masuk grupnya MFSC1, MFSC2. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke pada bagian mahasiswa 1. Kita sebagai mahasiswa 1, kita pilih salah satu usernya. Coba misalnya kita masuk ke Yusu, habis itu mahasiswa 1, bisa klik enter. Nah, kita sudah berada di dalam mahasiswa 1. Terus kita cek nih, ini apakah sudah masuk. ini enter. Nah, ternyata kita sudah masuk, kita berhasil sebagai mahasiswa 1. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan basic cara mengubah permission. Sebelum itu kita pindah dulu ke CD home. Ntar kita sudah masuk ke home-nya, baru kita ls. Nah, di sini sudah ada nih mahasiswa 1, mahasiswa 3. Nah, terus kita langsung coba membuat file yang ada di dalam mahasiswa 1. Karena ini sudah masuk mahasiswa 1, kita buat file aja nih. Kita buat filenya toast file 1 tik di txt, enter. Oke, mungkin ada kesalahan di cannot mention the next, berarti ada salah di kata-katanya.
di penjelasannya, berarti kita harus masuk ke sini. Oh, saya salah. Berarti ini kita harus ke CD-nya, masuk ke CD-nya mahasiswa dulu. Mahasiswa 1. Kita harus masuk terlebih dahulu ternyata teman-teman. Jadi kalau sudah masuk, ada gambar dolarnya, lalu kita langsung coba dengan filenya tadi yang tots tadi. Nah, ini tots file txt1. Nah, kita ke enter. Nah, ini sudah file yang sudah kita buat. Setelah itu kita lihat permissionnya. Kita ls min l. Nah, oke. Ternyata sudah masuk nih yang rwdl. Nah, seperti lihat ini. Jadi permissionnya kita lihat nih di sini yaitu ada yaitu user login dan ward. Jadi kita bisa user ini bisa read dan ward. Jadi kalau user group itu bisa melakukan read dan add R. Jadi seperti ini contohnya screenshot yang saya ada. Nah, jadi yang ada di depan ini yang RW ini depan itu adalah user. Jadi kita dapat melihat indication is a file dan indication at directory. Kita dapat melihat indikasi file dan indikasi yang ada dalam direktorinya ini. Nah, setelah itu yang setelah R ini, nah ini itu adalah user group. Sorry, maksudnya group, terus yang ini adalah order. Jadi yang RWX itu adalah order. Jadi kita bisa lihat sini contoh screenshotnya. Nah, jadi kita langsung aja kita praktekkan terlebih dahulu. Jadi kita langsung masuk ke untuk melakukan permissionnya kita lakukan pakai chmod. Jadi kita harus melakukan permission. Apa itu permission? Permission itu adalah biar tahu nih file group, user group dan ordernya. Jadi kita langsung ke chmod baru 7 ini usernya, ini grupnya, ini ordernya, baru file 1.txt enter. Nah, kita sudah buat. Sekarang kita klik ls spasi l. Di sini sekarang filenya sudah berubah permissionnya. Jadi kita dapat melakukan write, ward, dan execute. Jadi yang ada di dalam screenshotan saya ini, di sini ada write, ward, dan execute. Jadi kita dapat membaca, merubah atau menulis dan merubah atau eksekusi. Jadi sekarang kita dapat itu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagaimana cara merubah grup yang hanya dapat melakukan read only, yaitu kita masuk ke chmod ini, chmod 4.0. Kenapa 4.0? Karena di sini kita baca di screenshotannya ini bahwasanya 4 itu hanya dapat melakukan read only atau membaca saja, dan yang 0 ini ordernya ini tidak ada apa-apa, jadi no access. Jadi yang dalam grupnya tadi yang terakhir, yang kan kalau 77 tuh yang di setengahnya itu 4 itu hanya mendapat, grupnya itu hanya bisa membaca saja. Nah, kita klik enter. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, tinggal kita sekarang kita harus ls L1 untuk mengeceknya. Oh, sudah ya. Kalau sudah mengeceknya, tadi kita harus nah, sekarang kita masuk ke echo-nya aja langsung. Nah, di sini di echo-nya ini langsung ke echo, setelah itu ke file ini milik mahasiswa 1. Setelah itu file
1 txt. Nah, ini sudah masuk di dalamnya. Kita langsung kita sudah masuk. Nah, karena itu kita sebagai mahasiswa itu kita tidak bisa mengedit filenya ini. Jadi kita harus cek habis itu file 1 titik txt. Apakah berhasil? Nah, ini sudah berhasil masuk. Jadi dalam ini ada file ini milik mahasiswa 1. Jadi yang tadi Eco itu file ini milik mahasiswa 1 itu karena kita sebagai mahasiswa seharusnya kita bisa mengedit filenya ya. Nah, sekarang kita bisa mengedit filenya, sudah masuk ke cat tadi file 1 txt. Ini file ini milik mahasiswa 1. Nah, di sini kita bagaimana cara login sebagai mahasiswa 2-nya. Jadi kita langsung mahasiswa 2. Jadi dalamnya ini yang masuk dulu ya. Jadi dalam mahasiswa ini kita hanya dapat melakukan hak akses read only, lalu kita coba ubah file teksnya. Jadi kita hanya bisa membaca aja sih sebenarnya. Nah, disitu kita klik ls min l. This cannot open direction. Jadi mungkin itu tidak dapat melihatnya. Jadi kita hanya di file mahasiswa 1 aja tadi. Jadi sebenarnya nggak bisa melihat nih, karena nih padahal sudah masuk ke mahasiswa 2-nya, kemungkinan ini tidak satu grup atau apa tadi sebelumnya saya buat ya. Coba mungkin kita ke aja langsung coba ke terlebih dahulu kita keluar ya. Exit. Nah, di sini kita klik mahasiswa 3. Passwordnya 123. Di sini kita coba lagi ls min l. Cannot, tidak terbaca juga. Coba kita langsung keluar terlebih dahulu, exit. Kita masuk mahasiswa 2. Nah, 123 ls min l. This cannot be open. Jadi ini tidak bisa membaca. Oke, mungkin ada kesalahan pada file sebelumnya. Kita langsung coba saja nih. Kita langsung coba saja ke chown-nya. Jadi kita langsung masuk ke direktori chown-nya. Jadi kita ingin memindahkan dari file txt yang mahasiswa 1 ini, yang dari grup MIFC1 ke grup 2-nya MIFC2-nya. Jadi kita masuk ke mahasiswanya. Kita harus masuk ke root-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita langsung masuk ke where-nya untuk memindahkan filenya. Nah, ini sudah masuk nih ke root, home, dan none. Jadi kita langsung masuk. Nah, setelah masuk kita harus ke cd /home /mahasiswa 1. Nah, ini kita sudah masuk ke direktori file yang berada di sini. Sekarang kita ubah kepemilikannya yang dari file txt 1 itu ke txt 2. Jadi kita masuk ke chown mahasiswa 3. Terus itu gini, MIFC2 file 1.txt. Nah, ini otomatis kalau chow ini berarti sudah
file yang dari txt1 ini, yang dari mahasiswa 1 pindah ke mahasiswa 3 yang berada di grup 2, sedangkan yang mahasiswa 1 berada di grup 1. Jadi kita langsung kita, kalau sudah gitu kita nih nanti kita tidak dapat merubah apa-apa. Nah, jadi kita langsung klik ls min l. Nah, sudah lihat kan bahwasanya file ini sudah pindah ke mahasiswa 3. Jadi nanti yang dari mahasiswa 1 ini itu tidak dapat mengedit ataupun melihatnya. Jadi kita langsung coba ya ke mahasiswa 1. Nanti kita klik cat, lalu file 1.txt. Nah, file cannot permission atau file tidak dapat terbaca. Karena file ini sudah kami pindahkan dari yang mahasiswa 1, yang file txt ini dari mahasiswa 1 yang pada grup 1 kita pindahkan ke mahasiswa 3 yang berada di grup 2. Jadi yang kalau kita kembali ke direktorinya yang mahasiswa 1 ini kita tidak dapat melihat ataupun mengeditnya karena kita memang sudah memindahkannya nih, karena kita tidak bisa nih. Jadi di bagian ini yang masuk ketiganya itu ya sudah kita pindah file tersebut. Nah, jadi seperti itu kemungkinan yang kepemilikannya. Jadi yang sudah itu dapat melakukan write dan execute sekarang nggak bisa karena sudah berubah kepemilikannya, sehingga mahasiswa itu tidak dapat berubah. Jadi yang mahasiswa itu sekarang berkategori address. Jadi kita kemungkinan itu saja yang kita jelaskan ya. Jadi jadi ini manfaat sekaligus Delta ini kita dapat gunakan kita bergunakan pada distro berbasis Linux, apa yang mengamankan atau memberikan akses membatasi sehingga dalam satu server atau PC masing-masing user dapat memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri sesuai dengan permission yang diberikan. Baik, saya rasa cukup mungkin untuk konfigurasi manajemen user dan file. Jadi kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan karena mungkin saya masih belajar juga. Mohon maaf. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja kita semua diberikan kesehatan. Amin. Saya dapat berikan penjelasannya. Terima kasih.